Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menyampaikan sebuah materi tentang argumen. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu terdiri dari atas nama saya Diki Febriani selaku moderator dan pembaca materi, Risam Santosa selaku pembaca materi, Miftahul Ulum selaku pembaca materi, Bayu Satria Bagaswara selaku pembaca materi, dan Sri Wahyuni selaku pembuat materi. Argumen adalah suatu pernyataan tegas yang diberikan oleh sekumpulan proposisi, premis 1, premis 2, dan premis ke N yang disebut premis. Hipotesa atau asumsi dan menghasilkan proposi Q atau kesimpulan, yang lain disebut konklusi atau kesimpulan. Secara umum dinotasikan dengan P1, P2, P ke N, Q, atau juga dapat ditulis P1 artinya premis, Q atau bisa juga disebut konklusi atau kesimpulan. Nilai kebenaran suatu argumen ditentukan sebagai berikut. Suatu argumen premis 1, premis 2, dan premis ke N Q dikatakan benar atau valid jika Q bernilai benar untuk semua premis yang benar, dan argumen dalam keadaan selain itu dikatakan salah, invalid. Dengan kata lain, suatu argumen dikatakan valid apabila untuk bersembarangan pernyataan yang disubstitusikan ke dalam premis. Jika semua premis benar, maka konklusinya juga benar. Sebaliknya, jika semua premis benar tapi konklusinya ada yang salah, maka argumen tersebut dikatakan invalid. Argumen adalah suatu deret proposisi yang dituliskan sebagai premis P1 atau juga bisa disebut premis P2, premis P2 itu bisa disebut juga premis 2, P ke N, PN, simbol PN atau bisa disebut juga premis ke N. Sedangkan Q bisa disebut juga kesimpulan atau konklusi. Yang dalam hal ini P1, P2, P ke N disebut hipotesis atau premis, dan Q disebut konklusi atau kesimpulan. Jadi suatu argumen dikatakan valid jika dan hanya jika posisi P1 konklusi P2 konklusi PN ke Q atau konklusi adalah suatu tautologi. Contoh poin 1, premis 1, jika Office dan Delphi diperlukan maka semua orang akan belajar komputer. Premis 2, Office dan Delphi diperlukan konklusi. Q atau kesimpulan, jadi semua orang akan belajar komputer jika ditulis dalam bentuk notasi logika. Misal P, Office dan Delphi diperlukan Q, semua orang belajar komputer, maka argumen di atas dapat ditulis P1 sama dengan P ke Q, P2 sama dengan V, Q sama dengan Q. Poin 2, misal P, saya suka kalkulus. Q, saya lulusan ujian kalkulus. Saya lulus ujian kalkulus, maka argumen premis 1, jika saya suka kalkulus maka saya akan lulus ujian kalkulus. Premis 2, saya lulus ujian kalkulus. Q atau kesimpulan, saya lulus ujian kalkulus, valid. Notasi dapat ditulis P1 sama dengan V ke Q, P2 sama dengan Q, dan Q sama dengan P. Untuk mengetahui suatu argumen apakah valid atau tidak valid, maka dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut. Poin 1, tentukan premis dan konklusi argumen. Poin 2, buat tabel yang menunjukkan nilai kebenaran untuk semua premis dan konklusi. Poin 3, carilah baris kritis, yaitu baris di mana semua premis bernilai benar. Poin keempat, dalam baris kritis tersebut, jika nilai kesimpulan semuanya benar, maka argumen tersebut valid. Jika di antara baris kritis tersebut ada baris dengan nilai konklusi salah, maka argumen tersebut tidak valid. Berikut adalah contoh soalnya, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bayu Satria Bagaswara. Saya akan melanjutkan presentasi dari Febriani.
lanjutkan ke soal sebelumnya, bahwa tentukan apakah argumen negatif ini valid atau invalid. Cara penyelesaiannya bisa kita lihat di tabel ini. Jadi argumen di atas adalah valid. Penarikan kesimpulan dilakukan dari berbagai pernyataan yang diketahui dengan kebenarannya yang disebut premis. Kemudian dengan menggunakan prinsip-prinsip logika diperoleh pernyataan baru yang disebut kesimpulan atau konklusi yang diturunkan dari premis yang ada. Penarikan kesimpulan seperti itu sering disebut argumentasi. Prinsip-prinsip logika yang dipakai dalam penarikan kesimpulan seperti berikut. Argumen dikatakan sah bila konklusi dari premis yang diketahui diimplikasikan dengan konklusi hasil tautologi. Argumen dikatakan tidak sah jika konklusi dari premis yang diketahui diimplikasikan dengan konklusi hasil tautologi. Jika premis diketahui adalah terjadi dan konklusinya R, maka prinsip-prinsip logika tersebut dapat dinyatakan dengan premis dan konklusi sebagai berikut. 1. Argumentasi yang sah jika P konjungsi Q jika R sama dengan tautologi. Argumen tidak sah jika P konjungsi Q ke R tidak sama dengan tautologi. Jadi, suatu argumentasi dikatakan sah jika premis-premisnya benar, maka konklusinya juga benar. Jika premis-premis yang diketahui adalah P dan Q dan konklusinya R, maka argumentasinya disebutkan dalam susunan sebagai berikut. Premis 1 P, premis 2 Q, dan konklusi R. Pernyataan P disebut premis 1 dan pernyataan Q disebut premis 2. Tanda dibaca oleh tertentu. Modus ponen atau penalaran langsung adalah salah satu metode inferensi di mana jika diketahui implikasi bila P maka Q yang diasumsikan menilai benar dan antasan dan P benar. Supaya implikasi P ke Q bernilai benar, maka Q juga harus menilai benar. Modus ponen disebutkan dalam susunan sebagai berikut. Premis 1 P ke Q, premis 2 P, konklusinya Q. Prinsip-prinsip logika yang dipakai dalam modus ponens adalah buka kurung P ke Q, tutup kurung, konjungsi P ke Q. Modus ponens dikatakan sah jika pernyataan buka kurung P ke Q, tutup kurung, konjungsi P dan ke Q, maka hasilnya sebuah tautologi. Dengan demikian, untuk menguji sah atau tidaknya modus ponens dapat ditentukan dengan menggunakan tabel nilai kebenaran. Perhatikan contoh berikut. P1, jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. P2, air laut surut setelah gempa di laut. Dengan rumus P ke Q, P konklusi Q. Cara penyelesaiannya adalah, misalkan P adalah proposisi air laut surut setelah gempa di laut, dan Q adalah proposisi tsunami datang. Tabel kebenarannya adalah sebagai berikut. Nilai kebenaran pada kolom terakhir menunjukkan bahwa P implikasi Q disjungsi P implikasi Q adalah sebuah tautologi. Jadi modus ponen adalah argumentasi yang sah. B. Modus tollens. Bentuk modus tollens mirip dengan modus ponen, hanya saja premis kedua dan kesimpulan merupakan kontraposisi premis pertama modus ponen. Hal ini mengingatkan bahwa suatu implikasi selalu ekuivalen dengan
sah atau tidaknya modus ponens dapat ditentukan dengan menggunakan tabel nilai kebenaran. Perhatikan contoh berikut. Periksa kesahihan argumen berikut ini. P1. Jika 5 lebih kecil dari 4, maka 5 adalah bilangan prima. P2. 5 adalah bukan bilangan prima. Jadi, 5 tidak lebih kecil dari 4. Penyelesaiannya adalah P sama dengan 5 lebih kecil dari 4. Q sama dengan 5 adalah bilangan prima. Tabel kebenarannya adalah sebagai berikut. Nilai kebenaran pada kolom terakhir menunjukkan bahwa P implikasi Q dijungsi lingkaran Q implikasi lingkaran P adalah sebuah topologi. Jadi modus ponens adalah argumentasi yang sah. C. Penambahan disjungtif atau addition. Inferensi penambahan disjungtif didasarkan atas fakta bahwa suatu kalimat dapat digeneralisasikan dengan penghubung V. Alasannya adalah karena penghubung ini bernilai benar jika salah satu komponennya bernilai benar. Misalnya saya mengatakan langit berwarna biru bernilai benar. Kalimat tersebut tetap akan bernilai benar jika ditambahkan kalimat lain dengan penghubung V. Misalnya, langit berwarna biru atau bebek adalah binatang menyusui. Kalimat tersebut tetap bernilai benar meskipun kalimat bebek adalah binatang menyusui merupakan kalimat yang bernilai salah. Addition dapat ditulis C itu sebagai berikut. Contoh, Simon adalah siswa SMU. Jadi, Simon adalah siswa SMU atau SMP. Penyederhanaan konjungtif simplification. Inferensi ini merupakan kebalikan dari inferensi penambahan disjungtif. Jika beberapa kalimat dihubungkan dengan operator P terbalik, maka kalimat tersebut dapat diambil salah satunya secara khusus menyembunyikan kalimat. Simplification dapat ditulis sebagai berikut. Contoh, langit berwarna biru dan bulan berbentuk bulan. Jadi langit berwarna biru atau bulan berbentuk bulan. E. Silogisme disjungtif. Prinsip dasar silogisme disjungtif atau disjungtif silogis adalah kenyataan bahwa apabila kita dihadapkan pada satu di antara dua pilihan yang ditawarkan, yaitu A atau B, sedangkan kita tidak memilih atau tidak menyukai A, maka satu-satunya pilihan adalah memilih B. Begitu juga sebaliknya. Silogisme disjungtif dapat ditulis sebagai berikut. Untuk slide selanjutnya, saya serahkan kepada Sam Santosa. Prinsip-prinsip logika yang dipakai dalam silogisme hipotesis adalah dalam kurung V disjungsi Q konjungsi negasi Q ke P. Silogisme dikatakan sah jika pernyataan dalam kurung P disjungsi Q konjungsi negasi Q ke P, maka hasilnya sebuah tautologi. Dengan demikian, untuk menguji sah atau tidaknya silogisme disjungtif dapat ditentukan dengan menggunakan tabel nilai kebenaran C. Perhatikan contoh berikut. P. Buku logikaku ada di tas atau tertinggal di rumah. Buku logikaku. P2. Buku logikaku tidak ada di tasku. Jadi buku logikaku tertinggal di rumah adalah konkludasinya. Penyelesaian P. Buku logikaku ada di tas. Q. Buku logikaku tertinggal di rumah. Dan tabel kebenarannya adalah sebagai berikut. Nilai kebenaran pada kolom terakhir menunjukkan bahwa P disjungsi Q konjungsi negasi P ke Q tautologi. Jadi silogisme disjungtif adalah argumentasi yang sah. Contoh lainnya, P1 adalah saya pergi ke Mars atau ke bulan. P2 saya tidak pergi ke Mars. Konklusinya saya pergi ke bulan. Silogisme hipotesis atau transitivity. Prinsip silogisme hipotesis adalah sifat transitif pada implikasi. Jika implikasi
P ke Q dan Q ke R keduanya bernilai benar, maka implikasi Q ke R bernilai benar pula. Silogisme menggunakan sifat mengantar atau transitif dari pernyataan implikasi transitif dapat ditulis premis 1 P ke Q, premis 2 Q ke R, konklusinya adalah P ke R. Prinsip-prinsip logika yang dipakai dalam silogisme hipotesis adalah P ke Q konjungsi Q ke R dan P ke R. Silogisme dikatakan sah jika pertanyaan P ke Q konjungsi Q ke R adalah P ke R, maka hasil sebuah tautologi. Dengan demikian, untuk menguji sah atau tidaknya silogisme dapat ditentukan dengan menggunakan tabel nilai kebenaran. Perhatikan contoh berikut. Di P1 jika Arimbi selesai makan maka ia mengantuk. P2 jika ia mengantuk maka ia akan tidur selama 5 menit. P ke Q ke R, maka konklusinya jadi jika Arimbi selesai makan maka ia akan tertidur selama 5 menit sebagai P ke R-nya. Penyelesaian P Arimbi selesai makan, Q-nya adalah Arimbi mengantuk, dan R-nya Arimbi akan tidur selama 5 menit. Tabel kebenarannya adalah sebagai berikut. Nah, jadi nilai kebenaran pada kolom terakhir menunjukkan bahwa P ke Q konjungsi Q ke R adalah P ke R, dan itu merupakan sebuah tautologi. Jadi silogisme hipotesis adalah argumentasi yang sah. Contoh lain, P1 sama dengan jika hari hujan maka tanahnya menjadi berlumpur. P2, jika tanahnya berlumpur maka sepatu saya akan kotor. Maka konklusinya adalah jika hari hujan maka sepatu saya akan kotor. Konjungsi G konjungsi. Jika ada dua kalimat yang masing-masing benar, maka gabungan kedua kalimat tersebut dapat menggunakan penghubung tanda konjungsi jika bernilai benar. Konjungsi dapat disimbolkan P, Q, dan konklusinya adalah P konjungsi Q. H. Dilema. Kadang-kadang dalam kalimat yang dihubungkan dengan penghubung V atau disjungsi, maka masing-masing kalimat dapat mengimplikasikan sesuatu yang sama. Berdasarkan hal itu, maka suatu kesimpulan dapat diambil. Dilema adalah P disjungsi Q, P ke R, dan Q ke R, konklusinya adalah R. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Saya kembalikan ke moderator, yaitu Diki. Terima kasih. Cukup sekian penyampaian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada tutur kata dalam penyampaian ataupun tingkah laku kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.